Halo guys, welcome back my YouTube channel. Baik lagi bersama YouTube saya, pastinya Govin Julhelmi. Jadi di hari ini aku mau bagi informasi ke kalian semua pastinya guys, para subscriberku. Dan aku sebelumnya mau berterima kasih banget pastinya buat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga keluarga aku dan teman-teman dan kerabat aku. Dan pastinya tidak luput aku berterima kasih banget sama kalian semua para subscriber aku yang selalu tetap mendukung sampai hari ini. Dan aku merasa bahagia hari ini guys karena YouTube-nya aku itu alhamdulillah sampai saat ini sudah memenuhi persyaratan dari 1000 subscriber sampai 4000 jam tayang. Jadi informasi ini aku mau kasih share aja ke kalian semua dan aku mau kasih informasi gimana sih menu tampilan dari setelah aku monetize di tahun ini 2021 pastinya di bulan Juli tanggal 3 di hari Sabtu tepatnya guys. Jadi hari ini aku buat video ini untuk memberi informasi penting buat kalian semua kalau YouTube aku itu sudah bisa kedepannya mendapatkan iklan dan pastinya alhamdulillah itu bisa membuat aku lebih semangat lagi guys untuk berkarya. Walau sampai saat ini aku merasa semua konten aku kalau memang merasa kurang atau kurang memuaskan, banyak kritikan dan aku selalu menerima masukan itu semua untuk biar supaya aku menjadi content creator YouTuber biar supaya lebih baik lagi ke depannya guys. Dan ini semua bisa seperti ini itu semua karena kalian yang selalu antusias nonton video dan channel aku guys. Dan aku sangat berterima kasih banget pastinya buat kalian semua. Tanpa kalian aku nggak bisa sampai saat ini bisa merasakan bahagia hari ini guys. Jadi bener banget aku memang sangat bahagia, gimana tidak, karena aku menjalankan proses per YouTubean ini tuh udah 1 tahun lebih barulah aku dapat persyaratan itu bisa aku persetujuin oleh YouTube guys. Dan ini benar-benar semua para YouTuber pemula itu sangat bahagia pastinya guys, karena inilah memang yang diharapkan semua youtuber pemula guys seperti aku pastinya. Dan aku juga mau kasih tips-tips aja buat kalian semua pengalaman aku dari awal mula ini sebagai gimana ya kalau saya bilang, ini sebagai mana tahu para subscriber aku juga pengen membuat salah satu konten di channel YouTube, mereka mau sebagai content creator atau youtuber. Jadi kalian bisa ambil nilai baik, nilai positif yang aku jelaskan hari ini untuk ke kalian semua. Jadi langsung aja, awal mula aku sebagai memulai udah berpikir bahwasannya aku yakin aku bakalan memulai per-YouTubean ini membuat konten itu di awal ketika aku liburan ke Malaysia guys. Jadi aku sering ke Malaysia, jujur udah berapa kali ke Malaysia dan akhirnya aku berpikir kenapa aku nggak buat gimana ya story diri aku gitu guys. Aku buat video-video gitu untuk awalnya sih sebenarnya pengen memiliki momen gitu kan selama kita traveling gitu kan, punya momen. Karena di awal-awal berangkat itu pergi ke sana pertama 2 kali itu nggak pernah berpikir bahwasannya ya udah aku menikmatin, enjoy, aku liburan hanya untuk diriku gitu guys. Dan pada suatu ketika nggak tahu kenapa aku punya berpikiran aku buat channel, dan akhirnya awalnya sih buat YouTube video-video dulu, video aku ambil lah semua tiap sisi itu aku ambil semuanya di daerah sana gitu guys. Dan awalnya pengen niatnya tuh memang konsepnya itu adalah traveling guys, untuk channel YouTube-nya aku guys. Dan sampai sekarang kalian bisa lihat ini jadi random, ada yang unboxing dan ada yang kayak kasih info-info gitu guys. Nah itu semua karena pas pula aku mau mulai karir di per-YouTubean ini nggak kelang 1 tahun ke depannya. Di tahun kedepannya itu ya guys ya, itu sekitar tahun berapa ya, 2019 nggak salah, 2019 masuklah 2020 di bulan 3 lockdown guys. Kalau bisa dibilang bukan lockdown sih, lagi marak-maraknya itu tentang yang namanya virus-virus ini guys. Jadi ya aku sampai bingung kan, nggak tahu lagi mau buat konten apa. Sampai udah lama juga udah di rumah, bingung gitu, nggak tahu mau ngapa-ngapain. Dan akhirnya ya aku coba belanja unboxing, dan akhirnya aku itulah mulai lagi buat konten unboxing. Makanya ada konten unboxing, dan aku juga ada yang namanya konten cakap-cakap itu kayak konten informasi. Jadi itulah untuk menutup biar supaya YouTube-nya aku ini tidak terlalu
mati, kalau bisa dibilang nggak aktif. Jadi biar supaya cara untuk tetap aktif, biar supaya bisa tetap berinteraksi ke kalian semua ya dengan cara itu guys. Jadi kayak jadi YouTube ini random, dan ya kedepannya bakalan aku tetap traveling guys, itu pasti. Dan jika satu saat memungkinkan untuk berliburan, pasti aku bakalan selalu memberi informasi tentang liburan ke kalian semua guys. Dan akhirnya langsung aja aku kasih gambaran-gambaran ke kalian semua guys. Jadi itulah, nah tips yang paling gimana ya, aku nggak mau merurutkan 1 2 3, aku cuma kayak storytelling atau kayak kasih history tentang perjalanan aku sebagai seorang YouTube gitu guys. Jadi ya udah, aku mulai gitu buat video. Awalnya aku coba upload 1 video dan aku kayak merasa awalnya jujur insecure banget guys. Aku sangat kayak nggak pede gitu kan ngomong di layar kaca, gila apaan sih ini, bukan gue banget gitu ya awalnya gitu kan. Dan lama kelamaan aku akhirnya mulai membiasakan diri. Dan tips biar supaya kita pede di depan layar kaca adalah bagus dariku untuk kalian semua. Kalian biasakan ngomong sendirian di depan cermin guys. Oke, kalian biasakan vocab di depan cermin. Kalian biasakan ngomong di depan cermin gitu guys. Nggak ada orang tuh nggak masalah guys. Itu lama-lama bakal membiasakan diri kamu bisa berbicara di kamera guys. Jujur, banyak orang yang nggak bakalan pede untuk ngomong depan kamera, itu banyak banget guys. Padahal mereka semua memiliki IQ, talenta yang bagus, tapi ketika di depan kamera semuanya hilang. Dan itu memang manusiawi sih, dari beberapa orang yang aku lihat dan teman-teman aku sendiri. Mereka pintar, smart, mereka punya talenta, mereka punya ilmu, tapi ketika mereka melakukan suatu membuat kayak video, membuat video ataupun tentang diri dia, mereka langsung blank, nggak bisa ngomong apapun, kayak merasa malu. Dan itu memang benar-benar terjadi di kehidupannya aku, dan aku harap itu juga memang udah pada umumnya orang-orang ada yang semacam itu guys. Jadi inilah tipsnya buat kalian semua. Kalian wajib biasakan ngomong di depan kaca. Biasakan aja, terserah bla bla bla, terserah kalian merasa diri kalian gimana, aneh ngomong sih, is okay, itu nggak masalah. Itu biar supaya melatih kalian semua dan melatih kalian nanti pada dasarnya di akhirnya itu kalian bisa pede di depan orang dan depan kamera guys. Dan itulah tips yang aku bisa kasih ke kalian yang awal-awal aku lakukan guys. Dan kemudian kita harus beranikan diri. Kita juga banyak relasi gitu kan, punya banyak temen, banyak orang-orang walaupun nggak kenal. Kita harus beranikan diri untuk mensupport channel kita, minta subscriber dari mereka. Ya nggak ada salahnya sih kalau mereka punya channel, ya kita juga subscriber balik. Dan itu ya murni, itu real, itu haknya kalian gimana guys. Yang paling penting jika dia melakukan subscribernya kamu dan minimal nonton videonya kamu itu di 4 menit, aku kasih syaran aja biar supaya subscribernya itu nggak membal dan itu benar-benar masuk ke konten ke channelnya kalian guys. Dan itulah kalian harus berani gitu guys untuk memberanikan diri agar supaya orang-orang tetap support channel kalian, subscribe-nya channelnya kalian guys. Kalian harus berani ngomong dan kalian harus kuat relasi dan sosial media. Kalian bisa sebarkan, share semuanya channel kalian, nggak perlu takut dan nggak perlu malu apapun yang mereka omongin tentang kita guys. Karena jujur, awal mula aku melakukan per-YouTubean ini, aku sampai kayak dibilang apaan sih, gila lebay banget sih buat kayak gini, pede banget sih ini, bla bla apalah itulah, yang buat pada akhirnya aku kayak merasa kok gini banget ya. Padahal nih ya cuma buat video, ngapain sih kalau emang dia nggak suka ya udah tinggal unsubscribe aja, nggak perlu ngomong sih gini-gini. Itu udah banyak banget, kayak teman-teman dekat aku pun selalu kayak gitu, nggak guna banget sih, buang-buang waktu gini, masih banyak kerjaan lain, ngapain ini. Dan pada akhirnya aku tetap tegar semua dengan kalimat-kalimat itu, dan aku tetap jalan terus. Dan pada akhirnya aku bisa menginspirasi juga sebagian orang mengikuti jejak aku, dan pada akhirnya yang mengikuti jejakku itu lebih duluan monetize guys daripada aku. Karena apa? Kalian jangan pernah bosan atau jangan pernah merasa capek melakukan per-YouTubean ini, karena memang
ini beberapa tipsnya lagi. Kita tuh setelah menjalankan per-YouTubean ini, kita tuh memang benar dimasukin dimana dunia gimana ketika kita up, kita down, dan kita lagi semangatnya, dan saat itu juga kita bisa merasakan lagi turun-turunnya untuk tidak melakukan apapun, malas banget gitu dengan YouTube kita gitu kan. Nengok channel kita sendiri juga udah malas buat video, malas ngedit video, malas ngupload video, dan itu bakalan real terjadi sama kalian guys. Dan aku harap kalian jangan sampai merasakan apa yang aku rasakan guys, karena itu bakalan membuat proses selamanya monetize YouTube-nya kalian sama kayak aku. Dan kalau kayak aku yang bisa menginspirasi temanku, dan akhirnya karena dia konsisten, karena kan aku juga kasih tips gitu kan, sebelumnya juga ada yang namanya konten aku antara 1000 subscriber atau 4000 jam tayang, dia lihat kontenku itu dan akhirnya dia terinspirasi, dan dia benar-benar nggak mengikuti pengalaman aku guys. Karena enaknya buat konten gini ya nggak ada salahnya kita bagi pengalaman. Sebenarnya sih berbagi pengalaman tuh, bagi ilmu itu adalah hal yang baik juga ketika kita membagi yang baik juga ke kita, walau kita tidak duluan mendapatkan rezeki guys. Jadi ya aku bersyukur banget gitu guys dengannya aku membuat konten gini. Jadi kayak orang yang terinspirasi sama aku dan berhasil, dan aku itu sangat kayak merasa senang gitu, ada rasa senang tersendiri walau saat ini aku baru monetize. Setidaknya ya alhamdulillah aku juga bisa monetize guys gitu guys. Dan pada akhirnya kita sering sharing gitu kan sama teman aku, dan aku juga ada teman satu lagi dan dia lagi semangatnya buat video kreator. Banyak sih teman-teman YouTube gitu kan, dan akhirnya kita saling sharing. Dan ya gitulah, kita pokoknya harus, kuncinya kalau kalian YouTube pemula jangan takut dengan apapun yang mereka omongkan. Kalian harus konsisten buat video apapun itu, dan kalian juga harus memiliki karakter. Kalian harus tetap terus buat video biar supaya kalian tahu karakternya kalian tuh di mana. Karena kalau kalian cuma ngupload 1 video, 2 video, kalian tuh belum tahu kalian tuh ada di mana gitu guys. Tapi kalau kalian banyak buat video, kalian tahu kalian tuh di mana, dan kalian tahu di mana apa yang minatnya si subscriber kalian. Jadi nanti terus aja upload video, pasti ada satu video yang viral gitu guys. Dari sekian banyak yang dimasuk viral ini, bukanlah benar-benar sampai dunia tahu atau gimana, tapi ada banyak, maksudnya pasti banyak dari antara video kalian, pasti ada satu video yang view-nya itu melunjak yang banyak, tiba-tiba nggak kita sadari, tiba-tiba video ini kok bisa banyak yang nonton gitu guys. Jadi dari situlah kalian bisa tahu gimana sih subscriber kalian tuh sukanya apa, gini ya apa. Nah kalian juga harus tahu apa kesukaan dari subscribernya kalian guys gitu guys. Nah barulah masuk lagi yang berikutnya. Jadi gimana ya tipsnya itu gini, apa ya guys, jadi buat aku sih, nah ini tipsnya lagi buat aku, kalian yang YouTuber pemula jangan pernah selalu memikirkan kekurangan alat untuk berkreasi atau buat konten. Jangan pernah berpikir itu salah satu yang membuat kita stop ketika kita ingin melakukan kegiatan atau kita punya inisiatif yang buat konten ini, tapi kita selalu memikirkan alat ya guys. Alat itu contohnya kayak kamera atau tripod atau monopod atau apalah itu ya, semuanya mikrofon, dan kalian merasa kayak kalian harus memiliki itu semua, dan kalian harus memiliki kualitas video yang bagus. Menurut aku kalian harus menyahkan pemikiran-pemikiran seperti itu, karena itu nggak bagus untuk kalian untuk memiliki kreasi nanti ke depannya, membuat konten-konten nanti itu semua bakalan hancur karena kalian selalu memikirkan kalian tuh harus memiliki kualitas video yang bagus. Jangan ya guys, karena untukku dari kalian semua, menggunakan kamera handphone yang saat ini kalian miliki itu sudah bisa menambah atau menunjang sebuah kontennya kalian guys. Ingat, yang penting kalian kontennya itu dengan tema dan konsepnya kalian tuh sejalan gitu, nggak garing gitu guys. Dan itu sebenarnya tips aja, walaupun sebenarnya kontenku nggak bagus, dan walaupun sebenarnya kontenku masih banyak yang kurang dan nggak sejalan, setidaknya aku percaya aja gitu guys, pasti bakal ada dari sekian ribu juta orang pun di dunia ini, pasti bakal ada satu yang nonton. Ingat itu guys. Jadi buat aja lah guys, jangan pernah berpikir bahwa kalian harus punya ini itu, jangan ya guys. Jadi ini adalah tips yang bagus sebenarnya buat kalian semua guys. Dan akhirnya
Nah, sampai di sini beberapa tips yang aku kasih kalian semua. Dan itu untuk awal sebagai seorang YouTuber, kalian harus tetap konsisten. Pasti udah paling penting itu kalian konsisten, kalian punya konten, kalian punya kreativitas, kalian wajib upload setidaknya seminggu sekali, rajin lah pokoknya. Kalian punya sosial media, kalian bisa share konten kalian, minta dukungan subscriber sama mereka, udah itu sebenarnya udah cukup. Jangan pernah memikirkan kalian punya alat yang profesional, enggak. Kalian pakai kamera handphone kalian saat ini aja kalian udah bisa membuat konten yang menarik. Jika topik dan cara alur perjalanan konten kalian punya tema yang bagus dan punya konsep, itu sebenarnya udah jalan, udah oke banget guys. Dan untuk editing sebenarnya kalian bisa gunakan aplikasi-aplikasi seperti kayak InShot, itu bagus banget sebenarnya, itu udah bisa menunjang kalian untuk mengedit semua video kalian guys. Jadi langsung aja aku mau kasih lihat gimana sih tampilan monetize di tahun ini guys. Setelah kita udah lama aku bagi ngomong cakap-cakap, dan akhirnya aku mau langsung aja untuk mempersingkat waktu untuk kalian semua biar supaya kalian bisa tahu. Jadi ini baru kita lihat, nanti kalian bisa juga lihat di screen di sini tampilannya. Jadi ini aku mau screen record juga guys. Jadi kita lihat tampilannya itu gimana ya guys. Jadi mari kita lihat, kita masuk dulu ke menu YouTube Studio. Kalian bisa pakai Google Chrome ataupun dari web asli dari handphonenya kalian. Oke, kita masuk ke Studio YouTube Studio atau YouTube Dashboard. Jadi mari kita lihat. Jadi sini aku juga baru lihat aja, tapi jadi kalian bisa pilih yang menu dolar. Jadi di sebelah kiri ini ada gambar dolar. Jadi kalian bisa klik dolar untuk bisa melihat target kalian guys. Jadi ini tampilan target kalian. Jadi kalian bisa lihat, dan kita langsung aja klik apply. Nanti setelah kita klik apply akan muncul beberapa step tampilan seperti ini, step 1, step 2 dan step 3. Jadi kita satu-satu langsung mengerjakannya. Jadi kita langsung klik step 1, bakalan keluar TNC semacam ini guys. Jadi kalian bisa lihat, dan ini TNC nya ya aku jamin ini udah hal yang baik. Jadi langsung aja kita centang-centang aja, dan tinggal kita klik achieve di pojok bawah kanan. Oke, dan kita bisa lihat hasilnya nanti ini setelah kita cek dan lagi proses. Dan alhamdulillah ya, kebetulan aku udah punya Google AdSense, jadi otomatis step 2 itu udah langsung done, dan kita bakal nunggu di step 3 in progress guys. Dan setelah proses ini kalian nggak usah panik, kalian tinggal tunggu aja email masuk. Itu biasanya 2 hari ke depan bakalan dapat email seperti ini. Jadi si email diterimanya kita bergabung dalam partner program YouTube ini guys. Jadi ini 2 hari ke depan. Jadi kalian tinggal tunggu aja email ini datang, barulah kalian bisa buka YouTube Studio kembali guys. Jadi ini aku lagi buka YouTube Studio kembali, dan aku mau nengok tampilan setelah email ini masuk di 2 hari kemudian guys. Jadi kita tinggal klik gambar dolar yang untuk monetize itu, dan ini hasilnya. Dan tampilannya itu udah beda ya guys. Jadi nggak yang kayak kemarin lagi tampilannya, karena kita ini udah disetujui oleh YouTube guys. Jadi alhamdulillah banget, ini YouTube aku udah bisa dapat iklan pastinya guys. Jadi kita lihat konten kita dulu, dan di bagian atas ini ada tulisan biru. Jadi kalau kalian mau monetize, kita tinggal klik persyaratan di atas, tinggal klik monetize guys. Jadi langsung kita klik ya guys yang monetize. Jadi ini tampilannya dan untuk TNC nya, dan kalian bisa edit, nggak boleh skip video, iklan ya ini. Dan ini aku ada pilihan yang monetize all video otomatis, aku langsung pilih. Dan ini kalian bisa lihat tampilannya semuanya kehidupin, dan akhirnya kita tunggu prosesnya ya guys. Dan ini lagi proses, dan ternyata tadi aku pilih otomatis video monetize, itu ternyata hasilnya sama aja enggak guys, tetap manual guys. Ini aku manual lagi untuk on kan yang ada gambar logo dolarnya. Ini aku on kan, kalian bisa lihat ya guys. Nah ini aku on satu-satu guys, satu-satu ku on kan, ternyata kayak nggak ada efeknya tadi yang ku pilih guys, tapi nggak apa-apa. Jadi itu adalah untuk gambaran juga sama kalian prosesnya, jadi kalian tahu. Dan akhirnya aku udah sampai bawah untuk mengaktifkan iklan guys. Jadi setelah ini kalian bisa langsung masuk ke konten
YouTube kalian nanti untuk bisa melihat iklan di channel kita guys. Jadi aku mau buka kontennya aku. Ini Govin Julhelmi, langsung aku pilih video-video aku dan aku pilih konten yang ini, salah satu mall terbaik di Medan. Jadi kalian bisa lihat, dereng. Jadi ini aku udah dapat iklan, gila. Jadi ini senang banget buat para YouTube pemula, pasti mereka bahagia banget karena akhirnya pencapaian mereka terkabulkan untuk mendapatkan iklan guys. Terima kasih banget ya Allah, akhirnya YouTube saya dapat iklan juga guys. Oke guys, jadi itu adalah salah satu tampilan setelah kita melihat kalau kita setelah udah mengikuti persyaratan 1000 subscriber dan 4000 tayangan. Jadi tampilan yang akan muncul seperti itu yang tadi bisa kalian lihat di layar display sebelah sini guys. Jadi aku harap semoga dari video ini jadi kalian punya gambaran untuk tetap semangat terus buat konten dan buat YouTube. Pastinya untuk para YouTube pemula, kalian tetap harus semangat dan kalian jangan pernah down, memiliki posisi terendah untuk tidak melakukan aktivitas atau berkreasi dunia per YouTubean ini guys. Kalian tetap harus semangat kan, dan kalian harus tetap konsisten melakukan konten-konten kalian untuk memberi ilmu-ilmu kepada penonton kalian pastinya guys, para subscriber kalian semua guys. Dan tips paling ampuh adalah kalian jangan pernah insecure sama apa yang sudah kalian punya, seperti alat-alat untuk buat konten, fisik ataupun apapun segalanya. Kalian harus tetap pede di depan publik. Kalian bisa ikutin cara gue yang tadi di awal, kalian harus pede di depan layar kaca guys. Jadi sekian dulu video dari saya, semoga video ini bermanfaat pastinya untuk kalian semua. Dan video ini khusus untuk aku buat untuk para YouTuber pemula yang ingin memiliki kesempatan bisa monetize seperti saya guys ke depannya, amin. Nah, buat kalian yang baru nonton channel aku ini, aku sangat berterima kasih kalian sudah nonton sampai habis. Dan kalian jangan lupa like video saya dan kalian bisa subscribe juga channel saya, pastinya untuk yang baru nonton. Jika video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kalian yang berencana pengen buat YouTube, kalian bisa langsung share video ini guys. Dan buat kalian punya komen-komen yang nanti bakalan saya filter, bakalan saya buat konten pastinya guys. Jadi jangan sungkan-sungkan, kalian tetap bisa komen sepuas kalian di channel YouTube saya guys. Oke, thank you for watching, bye bye, see you guys.